Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Kita sebagai umat muslim dilarang untuk menyakiti makhluk ciptaan Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti hewan karena kelak di hari kiamat kita pasti mempertanggungjawabkannya. Jika kita menyakiti hewan, maka kita dapat masuk ke dalam neraka karena perbuatan kita. Namun terdapat beberapa hewan yang diperbolehkan dan bahkan disunahkan untuk dibunuh. Menurut Islam, bila kita membunuh hewan itu, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain karena mempunyai sifat yang akan mengganggu dan berbahaya untuk kehidupan manusia, beberapa hewan ini boleh dibunuh lantaran mempunyai sifat fasik. Setidaknya terdapat 7 hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam Islam. Cicak. Cicak adalah hewan yang sering kita jumpai di dinding-dinding rumah. Mereka biasanya merayap dan memakan makanan yang ada di meja makan. Anjuran membunuh cicak ini bukan hanya dari sisi syariat saja, tetapi secara medis juga ternyata sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan cicak membawa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit perut dan gangguan pencernaan. Cicak juga dikatakan sebagai perantara ilmu santet oleh para dukun. Meskipun cicak dapat membantu manusia dalam membasmi nyamuk, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci hewan ini. Diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada seekor hewan pun melainkan berusaha untuk memadamkan api. Kecuali cicak, hewan ini malah meniup-niup api agar tidak padam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Selain itu, cicak juga pernah hampir mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersembunyi di gua Sur dari sekawanan kaum Quraisy. Suara cicak yang besar menarik perhatian kaum Quraisy untuk masuk ke dalam gua tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan dengan mengutus para malaikat agar membuat sarang laba-laba yang menutupi mulut gua dan meletakkan sarang burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Dengan demikian, orang-orang yang memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat yakin bahwa gua itu kosong. Membunuh cicak juga disunahkan. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Ular. Hewan lain yang diperbolehkan untuk dibunuh adalah ular. Hewan ini juga sering dijadikan sebagai bahan mediasi dari ilmu sihir, santet, dan ilmu hitam yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bunuhlah ular-ular berbisa, ular-ular berbelang 2, dan ular yang ekornya terputus, karena keduanya dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, kami tengah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah gua, dan pada saat itu turun pada beliau ayat, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Al-Quran Surah Al-Mursalat ayat 1. Ketika kami mengambil air dari mulut gua, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau bersabda, bunuhlah ular itu. Kami pun merebut membunuhnya dan aku berhasil mendahului. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ular memang diperbolehkan untuk dibunuh, namun ada pula ular yang dianjurkan Rasulullah untuk tidak langsung dibunuh, tetapi diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sesungguhnya ada ular-ular yang berada di rumah-rumah. Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi maka biarkan, dan bila tidak mau pergi maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadis riwayat Muslim. Kalajengking. Kalajengking adalah hewan yang memiliki sifat fasik atau mempunyai kecenderungan untuk mengganggu manusia. Hal ini karena kalajengking adalah salah satu hewan yang kerap bersembunyi di dalam sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, 5 dari hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci: burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi dalam riwayat Muslim, kalajengking diganti dengan ular. Elang. Disunahkan dalam Islam untuk membunuh elang lantaran mereka adalah jenis burung yang kerap merugikan manusia. Dagingnya tidak dapat dikonsumsi dan kerap memangsa anak ayam. Padahal ayam adalah hewan yang memiliki banyak manfaat untuk manusia dan juga diberikan keistimewaan oleh malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki, sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau raja wali untuk memangsa anak ayam, agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang sering diidentikan dengan kematian. Tidak semua gagak diperbolehkan dan dianjurkan untuk dibunuh. Jadi, bukanlah burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang biasa kita lihat adalah dari mata, bulu, paruh, hingga kakinya biasanya berwarna hitam. Burung gagak dikenal sebagai hewan fasik. Burung gagak juga dianggap sebagian orang sebagai penjelmaan jin atau setan dan sering ditunggangi oleh para penyihir. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu, dada, dan punggungnya. Anjing buas. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing galak dan buas. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan dapat menyebabkan rabies. Namun dari seluruh anjing yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Demikian pula anjing yang sering menggigit manusia, maka disunahkan untuk dibunuh karena membahayakan dan agar tidak ada korban berikutnya. Tikus. Tikus termasuk salah satu hewan yang menjijikan dan membawa banyak kuman penyakit. Karena secara alamiah, ia hidup dan lebih banyak beraktivitas di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus juga merupakan hewan hama dan musuh para petani karena bisa merusak ladang pertanian. Tikus termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan. Karena itu, ia diperintahkan untuk dibunuh dan disebut sebagai hewan fawasik. Diceritakan dari Sulaiman bin Abdurrahman At-Tomar dari Amar bin Tolhah, dari Asba dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengisahkan seekor tikus keluar menarik sumbu lentera. Lalu ia lemparkan sumbu api di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persis pada tikar yang beliau duduki. Api pun sempat membakar tikar seukuran uang dirham. Ketika itu Rasulullah bersabda, "Jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian. Sesungguhnya setan menunjuki tikus untuk melakukan apa yang seperti ini hingga api membakar kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Itulah hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh ketika kita melihatnya. Bahkan ada pula yang disunahkan untuk dibunuh. Jika hewan tersebut akan mengganggu ataupun merugikan manusia,
maka sebaiknya kita membunuhnya. Namun lebih baik jika kita mengusirnya terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab.